Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi pagi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Halo, Pak. selamat pagi semuanya. Suara saya jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Jelas, Pak. Halo, halo. Oh, sebentar. Suara saya Jelas, Pak. sudah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan masih membahas bagian dari dinamika ya, yaitu penyebab. Dinamika ini adalah penyebab kita mempelajari penyebab suatu benda, bagaimana mereka bisa bergerak gitu ya. Nah, oh iya, ini merupakan kuliah terakhir sebelum UTS juga ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-7, materi terakhir sebelum UTS. Dan keseimbangan partikel ini masuk ke dalam materi cakupan untuk UTS ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang kemarin. Bahkan sebenarnya sedikit lebih sederhana dibandingkan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kita membahas dinamika ketika bendanya bergerak. Kalau sekarang kita membahas dinamika ketika bendanya tidak bergerak atau diam. Jadi namanya juga seimbang kan ya. Jadi keadaan suatu sistem di mana objek acuan tidak bergerak atau statis. Nah, oke, nah jadi keadaan suatu sistem di mana objek acuan tidak bergerak atau statis. Dan kenapa disebut partikel? Nah, partikel di sini ya, ini sebenarnya masih penyederhanaan. Jadi partikel secara definisi dia adalah benda atau objek ya. Saya sebut objek aja. Objek yang memiliki massa tetapi tidak bervolume. Nah, jadi ini penyederhanaan. Jadi suatu benda tersebut dia tidak memiliki volume, tapi memiliki massa. Jadi anggap sebuah titik gitu ya, titik yang memiliki massa. Nah, kenapa dilakukan hal seperti ini? Jadi ini penyederhanaan sebenarnya ya. Jadi misalnya ya kayak benda seperti ini ya, benda seperti ini. Nah, kita anggap dia itu adalah titik. Kenapa kayak gitu? Misalnya kita dorong dari sini ya dengan gaya F. Nah, pasti kan ada gaya gesek ya. Kalau misalnya kita memperhatikan benda tersebut sebagai partikel, ya gerakannya hanya translasi saja. Kalau misalnya dianggap sebagai partikel, hanya gerak translasi saja yang memungkinkan. Maksudnya gerak translasi adalah gerak lurus ya. Jadi misalnya kita mendorong dengan gaya F. Nah, ini tuh memungkinkan si bendanya bergerak ke kanan saja gitu ya. Hanya ke kanan gitu. Nah, kalau misalnya si bendanya itu bukan partikel, ya benda tegar namanya ya. Kalau misalnya benda tegar itu memiliki massa dan memiliki volume ya. Nah, ini memungkinkan gerak translasi dan
rotasi. Coba bayangin. Nah, kalau misalnya benda ini ya, kalian tuh ngedorongnya nggak di tengah-tengah sini, tapi di atasnya gitu loh. Ada box gitu ya. Kalian ngedorongnya bagian sini. Bisa jadi dia tuh geraknya itu nggak cuma geser, tapi menggelinding-gelinding gitu. Kebayang nggak? Bayang nggak? Bayang, Pak, bayang. Bayang, Pak. Yang Pak. Itu adalah benda tegar. Jadi kita sederhanakan dulu. Jadi dianggap boxnya ini tidak memiliki volume dulu gitu ya. Yaitu partikel. Jadi hanya memiliki massa aja. Untuk menyederhanakan sistemnya. Gitu. Nanti kita akan mempelajari tentang benda tegar tapi setelah UTS ya. Oke. Nah, jadi dalam keseimbangan partikel ini semua keadaan karena dia seimbang ya. Dalam keseimbangan partikel ini poin yang kedua. Jadi karakteristiknya seluruh gaya yang mempengaruhi objek memiliki resultan sebesar 0. Resultan itu total ya. Baik pada sumbu X juga sumbu Y. Sebesar 0 baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Jadi sigma F sumbu X sama dengan 0 dan juga sigma F di sumbu Y sama dengan 0 juga ya. Karena dia diam gitu. Nah, ini kuncinya. Kalau yang kemarin kan M dikali A ya, sigma F M dikali A karena dia bergerak. Kalau ini diam. Jadi total gaya-gaya yang mempengaruhi pada sumbu X dan juga sumbu Y itu sama dengan 0. Gitu. Seperti ini ya. Nah, contoh nih. Ini kita banyakin contoh aja lah buat latihan ya. Contoh 1. Misalkan ada sebuah sistem gaya seperti ini. Itu dinding ya, ini juga atap nih. Nah, jadi di pojokan ini ya, dinding dan atap itu tergantung sebuah benda. Nah, ini benda partikel ya, objek. Di mana tergantung menggunakan tali nih. Ada tali yang ke sini, ada tali yang di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi tergantung tali seperti itu ya. Nah, diketahui ini sudutnya misalnya 45 dan 45 deh. 37 derajat misalnya ya. Dan masanya ini misal diketahui beratnya itu bukan berat ya, massa 50 kg dan juga percepatan gravitasi yang ada di sini itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, anggaplah ini tali 1 dan ini tali 2. Pertanyaannya, berapakah tegangan tali 1 dan juga tegangan tali
2, besarnya berapa gitu ya. Gaya reaktif pada tali 1 dan juga tali 2 ada berapa besarnya. Nah, contoh yang seperti ini ya biasa ya. Kalau soal persoalan dinamika itu selalu kita buat DBB-nya terlebih dahulu. DBB itu apa? Kita gambar bendanya, kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada gambar tersebut, pada objek tersebut. Yang pertama tentu karena dia memiliki massa, pasti punya gaya berat ya. P. Apalagi gayanya? Apalagi? Halo? Gaya Ya, Pak. normal. Gaya normal, Pak. Yakin gaya normal? Emang ada kontak dengan benda lain? Kan kalau gaya normal itu gaya kontak. Ada kontak nggak? Misal nempel di lantai gitu. Nggak ada ya. Kalau nggak nempel ke lantai atau nempel sama benda lain, itu nggak ada gaya normalnya. Nah, jadi tidak ada gaya normal. Ada gaya apa lagi dong? Ini ngegantung ya. Lihat tuh, perhatiin gambarnya. Dia nggak nempel ke lantai. Ngegantung pakai tali. Berarti ada gaya apa lagi? Tegangan tali ya. Nah, ini gaya reaksi yang ditimbulkan oleh tali tersebut supaya menjaga bendanya itu tetap diam ya. Yang pertama ada tegangan tali pertama yang itu yang sebelah kiri ya. Anggaplah ini T1 dan juga ada tegangan tali yang kedua. Ini T2 dan ini sudutnya 37 derajat gitu. Udah seperti ini, nggak ada gaya-gaya yang lain ya. Oke, sebelum kita proses ya seperti biasa kalau ada gaya yang seperti ini kita langsung aja proyeksikan ya terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita proyeksikan. Nah, ini T2 menjadi T2X. Juga ada T2Y. Oke, T2X berapa? T2 dikali Cos 37. cos 37 derajat. T2Y, T2 dikali sin 37 derajat. Nah, baru kita mulai nih dengan untuk mencari tahu T1 dan T2, kita menggunakan formula total gaya di sumbu X sama dengan 0 dan juga total gaya di sumbu Y sama dengan 0. Ya udah, lihat di sumbu misalnya ya, yang sumbu X-nya dulu. Sigma gaya di sumbu X sama dengan 0. Lihat di sumbu X, ada gaya apa aja sumbu X? Sumbu X. Halo? Iya, Pak. Gayanya apa aja di sumbu X? Gaya tegang tali, Pak. Dengan tali yang mana? T1 T1. Arahnya kemana T1? ke kiri, Ke kiri. Positif, negatif? negatif. Negatif. T1. Ada apa lagi? Ada apa lagi selain T1 yang di sumbu X? Udah T1 aja. T2X. Bukan, Pak. T2X ya. T2X. Arahnya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Kalau ke kanan Positif. Nah, seperti ini ya. Jadi total gayanya itu ada T1 sama T2X. T1 arahnya ke kiri, jadi dia negatif. T2X arahnya ke kanan, jadi dia positif.
Oke, ya udah berarti T1-nya pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Berarti ini T2X atau T2 cos 37 derajat sama dengan T1. Oke, kita belum tahu T2 berapa nilainya, kita belum tahu T1 berapa nilainya. Kita beralih ke sigma F di sumbu Y dulu sama dengan 0. Nah, ya udah berarti di sumbu Y ada gaya apa aja? Ada T2Y. T2Y. T2Y ya, arahnya ke atas. Arah ke atas berarti positif. Positif. Ada apa lagi? Gaya Berat. nembak. Berat. Ke bawah Gaya berarti berat, Pak. negatif. 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 Nah, ini T2Y berarti T2 dikali sin 37 derajat min M dikali G sama dengan 0. Udah, ini T2 dikali sin 37 itu 0,6 ya. Minus massa berapa massa? 50, Pak. 50, gravitasi 10. dengan 0. Berarti T2 dikali 0,6 itu pindah ruas ke kanan. 500 ya. T2-nya berapa? 500 dibagi 0,6. Berapa nih? Pakai kalkulator aja ya. Saya lagi nggak bawa kalkulator, coba tolong dihitung. 833,33. 833,33. 3 Newton ya. Nah, T2-nya udah dapat nih. Ya udah tinggal kita masukin ke sini. T2-nya itu 500 per 0,6 ya, atau ya 833,3 boleh. Cos 37 itu 0,8. Nah, ini sama dengan T1. Ya udah berarti T1-nya berapa? Ini coret ya, coret dibagi 2. Ya biar gampang, ini 4, ini 3 ya. Sama-sama aja susah. 2, ya inilah. Coba kalian hitung. 500 dikali 4 dibagi 3. 375, Pak. Yakin? Ya benar, salah, Pak. 6666. Nah, ini ya. Kan 80%-nya dari ini, masa sih 300? Iya, Pak, kebalik. Kan 0,8 kan? 666,67 ya, anggaplah. Nah, jadi kita udah dapat nilai T1 dan T2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bentar, Pak. Nulis dulu sebentar. Ya, boleh. Ya, boleh. Silakan. Kalau nanti untuk UTS sistemnya gimana, Pak? Nah, jadi untuk UTS kalian akan diberikan soal secara online ya. Oh ya, ini pertama kali kalian UTS ya? Iya, Pak. Pertama kali. Nah, jadi kalian akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Udah dikasih belum sama jurusan link Google Classroom-nya? Belum, Atau Pak. akun Google Classroom-nya belum dikasih? Belum. Belum ya. Nanti akan diberikan oleh pihak jurusan. Jadi kalian akan menerima akun Google Classroom. Nah, nanti kalian sign in pada akun Google Classroom tersebut. Nah, ketika kalian sign in, itu ada beberapa mata kuliah yang kalian akan mengikuti UTS-nya. Gitu ya. Nah, kalian lihat mata kuliahnya apa saja, sesuaikan dengan SKS yang kalian yang kalian ambil. Nah, misalkan kalian ngambil fisika nih, tapi di Google Classroom-nya nggak ada fisika, nah itu harus dilaporkan. Itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalian sesuaikan dengan mata kuliah yang kalian ambil dengan Google Classroom. Nah, misalkan fisika nih, ini misal fisika hari Senin jam 8. Nah, kalian harus sign in ke sign in ke Google Classroom kalau bisa sebelum jam 8 ya. Nah, masuk ke dalam bagian fisika dasar. Gitu. Setelah masuk, nah nanti jam 8 akan keluar soalnya.
Jadi nanti ada di bagian fisika, terus di bagian tugas. Nah, itu langsung kelihatan lah. Kalian langsung bisa melihat soal UTS-nya dalam bentuk PDF. Jadi kalian sudah bisa mengakses soalnya dalam bentuk PDF. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Nah, itu adalah waktu kalian untuk mengerjakan UTS-nya. Ya, itu waktu kalian untuk mengerjakan UTS-nya. Dan juga sekaligus memfoto dan juga mengupload ya, untuk memfoto dan mengupload lembar kerja kalian. Misalnya nih ya, dikasih waktu 120 menit. Nah, ini kalian harus men-spare setidaknya 10 menit. Jadi kalian harus beres 10 menit gitu ya. 10 menit terakhir digunakan untuk foto atau scan ya. Dan juga upload dokumen. Upload lembar kerja. Nah, seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya udah pernah kasih tahu, tapi saya agak-agak lupa juga udah pernah ngasih tahu atau belum. Jadi kalian menggunakan aplikasi tertentu untuk foto scan-nya ya. Misalnya ini ada beberapa sih. Pak. Hah? Bapak kan pernah bilangnya scanner, bukan Pak? Iya, cam scanner. Coba ya, mulai dari udah download belum nih? Ini di Play Store ada, di Udah, di Pak. App Store Udah, juga Pak. ada ya. Pak. Udah pernah dicobain? Sudah Pak. Udah, Pak. Pak, sering. Sering, Pak. Sering ya, udah tahu lah ya berarti ya. Jadi harus diolah dulu biar jelas kan fotonya. Nah, setelah itu kalian save sebagai PDF ya. Save sebagai PDF, lalu diupload PDF ini ke link yang tersedia di Google Classroom itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah, ini kan melalui HP. Kalian bisa sih menggunakan HP juga ya untuk mengupload. Nah, tapi saya kurang tahu tuh kalau di Google Classroom kayak gimana. Tapi yang biasa saya lakukan, itu tuh dikirim dulu melalui, ya misalnya melalui WhatsApp atau apa ya, supaya masuk ke laptop kalian, dari laptop kalian baru di-upload ke Google Classroom. Atau kalau misalnya langsung upload ke Google Classroom, jadi kalian sign in Google Classroom-nya lewat HP ya. Nah, jadi langsung nggak 2 kali kerja gitu. Baru di-upload lembar kerjanya ke Google Classroom tadi yang sudah disediakan. Nah, ini 10 menit terakhir harus spare ya untuk pekerjaan seperti ini. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini umum ya, tidak hanya fisika, semuanya seperti ini. Oke. Nah, khusus untuk fisika, khusus untuk kuliah fisika, kalian boleh menyediakan ya 1 buah cheat sheet. Nah, kalian boleh membuat 1 cheat sheet A4 ya. Jadi sifatnya tidak open book, tapi open cheat sheet. Nah, cheat sheet ini adalah kertas A4 yang kalian boleh, ya boleh nulis rumus segala macam, bebas ya. Bebas mau nulis apapun di sini. Bolak-balik boleh. Mau dikasih gambar apa ya, yang buat motivasi kalian gitu boleh ya. Mau gambar pacar itu boleh gitu. Biar termotivasi boleh ya. Ya apapun lah inilah, kalian boleh per mahasiswa 1 ya, tidak lebih, tidak kurang. Kurang boleh tapi lebih jangan. Oke. Ini khusus fisika, bukan untuk yang lain. Kalau untuk jadwalnya sesuai jam pelajaran apa Iya, lagi, nanti Pak? dirilis oleh jurusan jadwal UTS-nya. Rasanya belum keluar rasanya. Mungkin nanti besok atau lusa. Makasih, Pak. Oke, jelas untuk UTS? Jelas Pak. Jelas, Pak.
Udah belum nyatetnya? Udah, Pak. Oke, contoh selanjutnya. Contoh 2 ya. Misalkan ada sebuah bidang miring ya. Nah, ini ada benda. Nah, ini sudutnya 30 derajat. Nah, si benda ini dia itu diikatkan juga terhadap tali. Jadi ini tembok ya. Nah, benda ini diikatkan terhadap tali. Digantung juga lah ya. Bentar, ini kayaknya baterainya habis. Oke, jadi ini di bagian atasnya itu diikat ya. Terikat, jadi tertahan gitu ya. Jadi tidak bergerak gitu kan. Nah, di sini bendanya diam gitu kan, bendanya diam. Dengan dia memiliki massa anggaplah sama 50 kg dan juga percepatan gravitasinya 10 meter per ton kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapakah besar tegangan tali dan juga gaya normal? Gaya normalnya yang ditimbulkan. Oke, nah kasus seperti ini kita sama ya kayak tadi. Buat dulu DBB-nya. Lalu kita analisa gaya-gayanya ada apa aja. Nah, bendanya kan seperti ini ya. Nah, bendanya kan seperti ini. Pertama ada ada tegangan tegangan tali arahnya ke sana. Nah, ini ada tegangan tali dan juga pasti ada gaya berat ya. Nah, gaya berat arahnya ke inti bumi. Ya, kayak gini nih gaya berat. Ada gaya apa lagi? Kontak sama lantai kak? Kontak sama lantai pasti ada gaya normal. Nah, gaya normalnya itu ke sini. Jadi arah gaya normal itu ya. Itu selalu tegak lurus dengan permukaan kontak. Nah, ini kan permukaan kontaknya gini ya.
tegak lurus. Ya tegak lurus berarti normalnya pasti ke sana gitu. Jadi nggak mungkin gaya normalnya arahnya tetap ke arah percis ke atas gini ya, enggak, karena miring gitu kan lantainya. Nah, coba aja kalian tuh, nah misal timbangan ya, timbangan yang kalian punya gitu di rumah, itu tuh dia bukan benar-benar mengukur gaya berat, tapi yang dia ukur itu adalah gaya normal. Coba aja kalian gini ya, kalau di benar-benar rata, kalian ukur berapa berat badan kalian. Tapi coba kalian taruh di bidang yang agak miring, kalian timbang lagi, itu pasti beda angkanya. Coba aja, visi penasaran ya. Nah, karena gaya normalnya berbeda. Gitu. Gaya normalnya berbeda. Jadi seperti ini diagram benda bebasnya. Nah, jadi untuk sistem sumbu X dan sumbu Y-nya, ini bisa kalian modifikasi. Kalian boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja sistem sumbu X dan sumbu Y-nya tetap seperti ini. Nah, ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Normalnya kan seperti ini ya. Jadi kalian harus memproyeksikan gaya normal dan juga memproyeksikan tegangan tali ya. Jadi ini N itu ada NX dan juga ada NY. Terus T juga ada TX dan juga ada TY. Jadi harus dua gaya yang kalian proyeksikan jika menggunakan sistem sumbu yang seperti ini. Nah, boleh juga sistem sumbunya tidak seperti ini, tapi kita putar sedikit, kita rotasikan sedikit. Jadi seperti ini sistem sumbunya. Nah, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Boleh-boleh saja. Jadi kalau seperti ini, kalian tidak perlu memproyeksikan gaya normal dan juga gaya tegangan tali. Nggak usah gitu ya, karena dia udah masih gaya normal, dia udah di sumbu Y, tegangan tali udah di sumbu X gitu. Nah, tinggal gaya beratnya aja yang perlu diproyeksiin. Nah, ini ada WY dan juga ada WX. Nah, seperti itu. Mau metode yang pertama atau metode yang kedua? Kedua, Pak. Yang kedua. Kita kerjain dua-duanya. Biar gak bingung. Kita buktikan apakah sama atau tidak. Pertama, kita kerjakan metode yang kedua dulu ya. Karena ini lebih mudah dibandingkan yang pertama. Nah, kita kerjakan yang sistem sumbunya seperti ini dulu. Jadi kalau dari sini ya gini ya. Yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y gitu. Oke, karena sistem sumbunya seperti itu ya balik lagi kita lihat bahwa gaya normal dia udah ada di sumbu Y positif. Dan juga gaya tegangan tali dia sudah berada di sumbu X negatif. Nah, sekarang karena sumbunya miring seperti ini ya, kita perlu memproyeksikan ini nih, si W ya. Nah, jadi ada kurang lurusnya. Nah, gini ya. Jadi kita harus memproyeksikan W menjadi WX juga menjadi WY. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, 30 derajat ada di sisi nomor 1 atau nomor 2? Dua. Yakin? Di satu, Pak, karena Satu, Pak. kecil. Yakin nggak? Kurang, Pak. Oke. Kak, ini Pak, kalau misalnya kalau 30 derajat, itu mungkin kalian udah bisa nebak langsung. Ini kayaknya 1 deh, lebih kecil gitu. Nah, bisa nebak ya. Kalau misalnya sudutnya itu, ya
nggak terlalu bisa dibedain kayak 38 derajat. Mendekati 45 derajat lah. Itu sulit banget kalau secara kasat mata dilihat gitu ya. Nah, kita harus buktikan. Nih, saya buktikan secara matematis dulu ya. Buktikan secara matematis dulu. Nah, segitiganya kan seperti ini nih. Nah, anggaplah ini alfa ya. Nah, kita membuat lagi seperti ini. Ini kan tadi bendanya ada di sini. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus ya. Nah, itu si WY-nya nih yang di sini, ini WY. Ini yang WX. Nah, tadi kan ada yang di sebelah sini. Nah, ini si W tadi kan. Nah, ini W lah. Oke, udah jelas nggak ini gambarnya? Jelas, Pak. Yang ini kan si WY, yang ini WX. Udah jelas? Nah, kalian bayangkan ini adalah segitiga. Jelas ya, ini segitiganya ya, yang warna merah. Ini juga segitiga. Dan ini itu siku-siku ya. Kalau ini siku-siku, berarti otomatis ini juga siku-siku. Jelas? Saya perbesar lah. Jelas, Pak. Ini tuh aduh. Nah, jadi ini siku-siku juga ya. Nah, sebenarnya kasat mata tadi udah kelihatan ya, udah jelas juga. Yang 30 derajat pasti yang ini gitu, udah kelihatan. Tapi kita buktikan secara matematis. Oke. Kalau misalnya segitiga, itu jumlah sudutnya itu ada berapa derajat? Ketiga sudutnya dijumlahkan 180. 180 ya. Kita lihat segitiga yang pertama. Ini kan siku-siku, pasti 90 derajat. Kalau misalnya ini 90 derajat, ini alfa, berarti ini berapa dong? Pasti 90 derajat dikurangi alfa, ya enggak? Ya, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, karena ini 90 derajat nih. Ya kan? 90 derajat dikurangi alfa. Berarti yang ini apa dong? Ini udah pasti alfa. Kenapa? Ya karena ini 90 derajat, ya kan? Ya enggak? Iya, Pak, betul. Coba diolah. Ini kita nggak main secara kasat mata, tapi main secara matematika ya. Jadi kalian udah tahu nih sudut ini 90 derajat. Kalian udah tahu nih kan? Udah tahu 90 derajat. Nah, kalian tahu ini 90 min alfa. Berarti ini sisanya ya udah pasti alfa kan? Oh iya, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Ya kan? Karena Iya, kalian benar, tahu Pak. ini seluruhnya nih bukaan ini tuh 90 derajat. Gitu. Ya udah berarti ini kalau ditambah ini pasti 90 kan? Alfa ditambah 90 min alfa. Ya enggak? Jadi 90 kan? Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi ini harus dipahami betul-betul ya. Kalau misalnya kalian menggunakan sumbu seperti ini, alfanya itu 30 derajatnya itu ada di sini. Ya. Kalau yang ini ya pasti 60 derajat. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan dalam penentuan sudut, kalian gambarnya itu harus benar-benar presisi gitu ya. 30 derajat tuh benar-benar feeling kalian segimana bukaannya gitu loh. Terus kalian gambarin di sini, terus gambarin DBB-nya juga harus presisi. Itu kasat mata kelihatan. Gitu. Misal ini 60 derajat gitu. Ini 60 derajat ya, kalian feeling lah. Kalau 45 kan tepat di tengah-tengah ya. Ini 45. Ya kira-kira kalau 30, saya gambarinnya yang bagus. Nah,
Ini 45 lurusnya itu proporsional. Kalau 30 itu tuh di bawahnya. Nah, ini 30. Kalau 60 ya pasti di atasnya gitu kan, lebih terjal lagi gitu. Nah, kalian gambarnya tuh harus presisi. Di DBB juga gambarnya harus presisi. Nah, tadi kan miring 30 derajat. Nah, ini nih diusahain ininya 30 derajat gitu loh. Bukaan ininya 30 derajat. Supaya nanti ketika kalian gambar ininya bisa langsung ketahuan mana, kalau 30 derajat kan kecil ya. Mana yang kecil gitu. Oh, yang sebelah kiri gitu. Jadi kasat mata bisa langsung ketahuan, nggak perlu pakai matematika lah. Gitu ya. Nah, jadi kita udah buat nih DBB-nya, tinggal kita olah. Pertama seperti biasa ya, sigma F disumbu X sama dengan 0. Lihat di sumbu X ada gaya apa aja? Sumbu X, lihat. Sumbu X yang ini ya jadinya ya. Iya Pak. Tegangan tali Pak. Tegangan tali Tegangan tali arahnya ke 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 kiri. kiri Pak. kiri, Kiri. berarti Negatif. 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 Min T plus WX. W arahnya ke Kanan. Kanan. kanan, berarti positif. WX sama dengan 0. Berarti T sama dengan WX kan? Ya. Iya, Pak. Jadi ini minus T-nya pindah ke ruas kanan, jadi T sama dengan WX. Atau sama dengan M dikali G dikali, nah itu WX pakai sin atau pakai cos? Pakai sin. Sin. Sin 30 derajat. Jadi T-nya berapa? M-nya 50, ininya 10, ininya setengah. Jadi ini 250 Newton tegangan talinya. Ya, 250 ya. Oke, sekarang total gaya di sumbu Y sama dengan 0. Berarti gimana? Di sumbu Y, gayanya ada apa aja? Ada gaya normal sama Gaya normal sama WY, Pak. WY. WY. Gaya normal arahnya ke Atas berarti positif. WY ke bawah ya. Ini jadi sama dengan 0. Berarti gaya normal sama dengan WY. Sama dengan M dikali G dikali cos 30 derajat. Jadi ini berapa nih N-nya? 50 dikali 10 dikali setengah akar 3, sekitar 1,7. Coba ini tolong dihitungkan ya pakai kalkulator. Berapa? 433,01 Pak. 433,01. Nah, seperti ini ya. Jadi udah ketahuan gaya tegangan tali dan gaya normalnya. Baik, contoh berikutnya ya. Tadi contoh 1, 2, sekarang contoh yang ketiga. Oh, sebentar. Contoh yang ketiga, coba.
Oke, misalnya nih sistemnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada katrolnya, di mana katrolnya ini terhubungkan tali dengan suatu ya silinder besi ya. Nah, ini lantainya licin ya, licin. Oke, nah ini mirip-mirip sebenarnya sama yang tadi. Misalkan diketahui nih, anggap ini M1, ini M2 ya. Jadi massa 1, massa 2. Diketahui massa 1 itu sama dengan 50 kg. Oh ya, ini sudutnya anggaplah 30 derajat ya. Nah, terus percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berapakah M2 agar terjadi keseimbangan? Nah, loh. Jadi ini ditanya ya M2-nya. Coba aja kalian bayangin. Kalau M2-nya itu terlalu berat ya pasti ke sini ya pergerakannya ya. Pergerakan talinya. Tapi kalau misalnya M2-nya itu terlalu ringan, justru kalah sama M1. Jadi gerak ke sana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya M2-nya itu tepat pada suatu angka tertentu sehingga dia tidak bergerak, seluruh sistemnya seimbang gitu ya. Nah, itu berapa? Ditanya berapa M2-nya agar terjadi keseimbangan. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Jadi ada dua sistem ya. Sistem pertama adalah sistem M1, sistem kedua adalah sistem M2. Jadi dipisah nih. Biasa ya kita ngerjainnya untuk sistem M1 sumbu X sama sumbu Y-nya dibikin miring aja biar lebih mudah mengerjakannya. Ini untuk sistem M1 dan ini untuk sistem M2 ya udah summa sumbu Y aja ya kalau sistem M2. Nah, kita buat DBB-nya. DBB untuk sistem M2 dan M1 ya. Nah, untuk M2 kan sederhana tuh. Dia cuma punya gaya berat W2 dan juga ada tegangan tali. Anggaplah T gitu ya. Tegangan tali. Dimana sebenarnya kalau kita buat DBB katrol kayak gini ya. Nah, ini adalah T, ini sama juga T ya. Karena talinya sama. Nah, di sini ada kan ada penahannya nih. Nah, di sini ada gaya normal yang arahnya ke sana. Tapi nggak kita tanya ya. Tidak dipertanyakan. Ada gaya normal karena dia kontak sama ini ya. Jadi yang nahan adalah gaya normal. Tapi tidak ditanya. Jadi ya udah kita langsung ke sistem M1 aja. Nah, untuk M1 nah, pertama dia ada tegangan tali ya, terhubung sama tegangan talinya. Nilainya T dan juga ada apa lagi? Cuma ada tegangan tali sama berat sama gaya normal kayak tadi sama persis. Dan ada gaya normal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah DBB untuk M1 dan M2. Selanjutnya ya kita jabarkan. Untuk M2 ya udah sigma F di sumbu Y aja ya. Sama dengan 0 berarti
Ya udah berarti T minus W2 sama dengan 0. Berarti T sama dengan W2 atau M2 dikali G ya. Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita ke yang sistem M1. Bisa aja ya. Sigma F di sumbu mau sumbu mana dulu? Ya, bebas lah ya, mau X atau sumbu Y dulu. Kita proyeksiin aja dulu si W-nya. Nah, pertama ada WX dan ada WY ya. Ini WY, ada WX. Nah, 37 derajat nomor 1 atau nomor 2? 1 atau 2? 1, Pak. 1, Pak. Tuh, Pak. Satu, Pak. Itu kan jelas ya kalau misalnya kalian gambarnya itu presisi, itu udah langsung kelihatan lah. Nah, ini si 37 derajat tadi. Nah, ya udah berarti sigma F di sumbu Y sama dengan 0, berarti ada WY sama N ya. N positif ke arah atas minus WY sama dengan 0. Berarti di sini N sama dengan WY atau M1 dikali G. Nah, WY berarti pakai cos ya. Cos 37 derajat. Berarti gaya normal diketahui, tapi ini tidak ditanyakan ya. Jadi boleh dihitung, boleh enggak. Nah, M1 50 dikali 10 dikali cos 37. Cos 37 itu 0,8. Berarti ini N-nya 800 Newton. Nah, sementara sigma F di sumbu X sama dengan 0. Berarti ada WX sama T ya. Minus T plus WX. T kan ke kiri, WX ke kanan ya. Sama dengan 0. Berarti WX sama dengan T atau T sama dengan WX atau M1 dikali G dikali sin 37 derajat. T sama dengan 50 dikali 10 dikali 0,6. T-nya sama dengan 600 Newton. Nah, T-nya 600 Newton ya udah balik lagi ke sini. Kan yang dicari M2 ya, berapa sih? Berapa massa si bola silinder tadi agar seimbang ya udah tinggal masukin T-nya 600 sama dengan M2 dikali G, G-nya 10. Coret 1, berarti M2 sama dengan 60 kg. Itu ya. Sebentar. Ini M2 kok lebih berat dari M1 ya? Pak, itu Ada yang salah kayaknya. N sama T-nya kayaknya harusnya 400 dan 300. Betul apa salah? Gimana? Sebentar ya. Iya, Pak, yang N-nya salah ngitung, Pak, harusnya 400. 50 kali 10 kali 0,8. 400 bukan? Oh iya, 400 ya ini ya. 400 yang ini 300. 300 ya. Iya betul ya, 300 betul. Oke, berarti yang salah ini ya, bukan 600, 300. Jadi ini 30 kg. Nah, ini baru masuk akal. Gak mungkin lebih berat daripada M1 ya, nggak mungkin karena dia jatuh bebas gitu aja, nggak miring. Begitu. Nah, setelah ini saya akan seperti biasa ya, latihan buat kalian sendiri. Siapa yang bisa mengerjakan persoalannya akan saya beri poin tambahan.
Silakan dicatat aja dulu. Oke, udah catatnya? Belum, Pak. Bentar, Pak. Bentar Pak, dikit lagi Pak. Udah ya? Sudah Pak. Oke. Nah, ini saya akan berikan 3 sekaligus ya. 3 contoh sekaligus. Sebentar, saya lihat dulu absensi kalian. Nah, ini dikhususkan bagi orang-orang yang nilainya di bawah 2 poin ya. Jadi barang siapa yang sudah 2 poin itu tahan dulu ya. Siapa aja yang udah 2 poin? Sheila, Himam, Kevin. Nah, Sheila, Himam, dan Kevin ya kerjain mandiri dulu ya. Jadi biar bagi-bagi lah nilainya. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. latihan.
Nah, yang pertama nih yang standar aja lah. Ya, benda di atas lantai yang licin ya. Dan dia ada gaya F1, ada gaya F2. Nah, untuk yang nomor 1 ini diketahui sudutnya itu 30 derajat. Nah, seperti itu ya. Sudutnya 30 derajat dan juga dia memiliki massa sebesar, bentar ya. Dia memiliki massa sebesar 60 kilogram. Nah, dan juga diketahui F1 sebesar, bentar ya. Oh, jangan F1 deh, F2 aja ya yang diketahui 300 Newton. Nah, pertanyaannya, berapa besar F1 agar seimbang ya? Nah, jadi F1-nya berapa supaya seimbang gitu. Ini sama 2 deh. Ditanya F1 agar seimbang, juga ditanya berapa gaya normal ya. Nah, untuk 3 soal ini ya, jadi akan saya berikan 3 soal sekaligus. Kalau misalnya kalian, nah ini tawaran khusus, kalian mengerjakan, untuk khusus orang-orang yang belum pernah dapat poin, kalian mengerjakan dan seluruhnya benar, jadi nggak ada yang salah, misalnya satuannya salah, atau ngitungnya salah sedikit gitu ya, akan saya berikan 2 poin sekaligus. Ini khusus untuk yang belum dapat poin ya, tapi ngerjain benar-benar benar dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada kecacatan gitu. Jadi ini tawaran khusus buat yang belum punya poin gitu ya. Dan mengerjakannya harus tidak boleh ada kecacatan sama sekali. Nah, soal yang kedua ada atap ya. Ini tergantung 2 tali. Tali pertama, tali kedua. Nah, diketahui massanya itu 50 kg dan ini nah, ini saya kasih tantangan lagi deh. Jadi saya nggak ngasih tahu sudutnya, tapi saya kasih tahu berapa jarak dari sini ke sini. Ini adalah 3 meter. Jarak dari sini ke sini, ini 3 meter. Jarak dari sini ke sini itu tuh, jarak dari sini ke sini 3 meter juga. Jarak dari sini sampai sini ini 5 meter. Saya nggak ngasih tahu sudut ya, jadi ngasih tahu jarak. Nah, pertanyaannya, berapakah tegangan tali 1 dan tegangan tali 2? Ini tegangan tali 1, ini tali yang kedua ya.
Nah, ini soal yang kedua. Soal yang ketiga, bidang miring. Bidang miring, ini sudutnya, oh jangan sudut lagi deh. Ini saya juga kasih ya, ini tinggi dari sini sampai sini 3 meter, ini 5 meter. Nah, soalnya sederhana aja lah, yang kayak mirip kayak yang pertama. Ini licin ya, jadi terhubung dengan tali di sini. Masanya 50 kg juga. Ditanya berapa gaya normal dan juga gaya tegangan tali. Ya, silahkan kalian boleh mengerjakan yang manapun ya. Boleh ngerjain nomor 1 duluan, atau nomor 2 duluan, atau nomor 3 duluan. Intinya siapa yang paling cepat ngelaporin di grup, itu yang pertama kali saya periksa ya. Oke, kita coba nih koreksi punya face ya. Dari DBB tadi koreksinya udah ya, udah betul ada gaya berat, gaya normal, F1-nya juga udah diterjemahkan. F1X pakai cos, F1Y pakai sin. Oke, udah benar. Nah, sigma F di sumbu X sama dengan 0, F1X ya. Kalau misalnya udah diterjemahkan pakai sin, ini nggak usah pakai X lagi ya. Karena X-nya itu sudah diterjemahkan menggunakan sin ya, face ya. Siap, Pak. Jadi ini bukan F1X, ini F1 aja sebenarnya. Nah, ini tuh F1 aja nih. Oh, Bukan iya. F1X. Gitu ya. Nah, oke, ini udah ya, ini bukan F1X ya, ini F1 aja. Lupa ternyata habis. F1 aja. Kalau dari hitungannya ya udah bener ya. 600. Nah, yang 600 itu bukan ini ya, bukan F1X tapi F1. Iya, Pak. Gitu. Nah, terus F1Y, F sigma F di sumbu Y sigma F di sumbu Y itu ada F1Y cos. Nah, ini gaya normalnya kemana? Gaya normalnya juga tetap ada ya. Iya, Pak. Belum kerjain itu, Pak. Nah, ya silakan diperbaiki itu. Masih ada waktu. Oke, ini Tegar dulu ya. Tegar Rivaldo. Kita cek punya Tegar. Nah, ini Tegar harus pakai DBB ya.
Jangan sampai nggak pakai DBB. Iya, Pak. Ini walaupun hitungan kamu benar ya, nggak bakal sempurna. Misalnya nih, hitungannya benar nih sebenarnya ya, hitungannya benar, tapi DBB-nya nggak ada. Misal dari 30 poin, saya bisa kurangi sampai 10 poin tuh. Jadi kamu cuma dapat 20 poin, misalnya kayak gitu. Karena Oke, DBB siap. itu inti ya, supaya kalian terbiasa gitu, menggambar DBB. Nah, kita lihat sigma F. Nah, ini X ya, sigma F disumbu X kali ya. Nah, sama dengan 0, F1X, min F2, oke. F1X pakai cos. F1X pakai cos. Oh iya ya, F1X pakai cos ya. Kalau tadi pakai sin, salah yang tadi. Atau nilainya setengah, mungkin salah ngitung. Yang tadi punya face. Nah, ini yang benar pakai cos, karena di sumbu X. Oke, ini oke. Oke, ini nilai F1 ya. Ini F1-nya benar. Sigma F disumbu Y, nah ini benar nih. Jadi ada gaya normal, ada juga F1, sin 30 derajat, ada gaya berat. Nah ini benar, tapi DBB-nya nggak ada. Nah, terus kita masukin F1 dikali setengah, dikurangi MG ya. Oke, udah didapetin nilai ininya. Jadi nilai gaya normalnya 600 dikurangi 174 ya. Oke, ini benar. Siapa namanya ini Tegar ya? Iya, Pak. Tegar NIM berapa Tegar? 050, Pak. Nah, 050 udah pernah punya poin belum? Udah kemarin 1. Nah, ya emang ini 1 poin lagi ya. Kalau misalnya kamu belum punya poin juga tetap 1 poin karena nggak ada DBB-nya. Waduh. Tapi ya karena kamu udah punya poin ya sama aja berarti. Ya, berarti Oke, udah aman ya, 2. Pak. Ya, jadi 2 poin ya tabungannya. Makasih, Ya, Pak. silakan untuk soal nomor 2 atau nomor 3 ya. Silakan lanjutkan. Pak, yang nomor 3 itu pakai trigonometri dulu ya, Pak? Ya, tapi nggak susah trigonometrinya juga. Akar dari 3 kuadrat sama 5 kuadrat berapa tuh miringnya? Saya tunggu 2 menit lagi. Karena ini takutnya nggak kebahas kalau misalnya lama ya. Oke ya, kayaknya belum ada sampai sekarang. Kita langsung bahas aja. Nah, untuk kasus nomor 2 dan nomor 3, ini sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Cuma sudutnya nggak diketahui gitu. Sudutnya nggak diketahui. Kalian anggap aja ini sudutnya adalah alfa, ini sudutnya adalah beta gitu. Nah, alfa. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin lagi, ya udah dari sini. Bayangin segitiga ini nih. Pakai warna lain.
bayangin segitiga yang ini ya. Nah, bayangin segitiga yang ini. Untuk alfa, kita harus, ya untuk segitiga yang warna kuning ini, kita harus tahu semua sisi-sisinya. Kita baru tahu sisi yang sebelah sini, 3 ya. Yang sebelah sini juga 3, ya kan? Ya enggak? Ya, Pak. Nah, jadi sisi depan sudut sama samping sudut yang baru tahu. Miringnya harus ketahuan juga. Kalian pakai Pitagoras. Berarti akar 9 ditambah 9, akar 18 berapa tuh? Kalian hitung aja pakai kalkulator. Akar ini ya, pakai Pitagoras, akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi berapa? Akar 18 berapa? Pakai koma-komaan aja. 2,62, Pak. Masa? Gak mungkin, gak mungkin. 4,24. Nah, 4,24. Nah, itu yang benar ya. Pasti lebih dari 3, gak mungkin enggak. Nah, ini juga sama, akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa? Kan ini 5 ya. Ini 5 meter, yang ini 3 meter. Berarti ini miringnya berapa? 5,83. 5,83, Pak. 5,8. Nah, jadi kalian bayangin ada segitiga yang warna kuning sama segitiga yang warna hijau ini ya. Oke, udah kebayang. Yang segitiga warna kuning alfa, yang segitiga warna hijau beta tuh sudutnya. Nah, terus kalian ya udah tinggal sin alfa berapa? Tinggal tulis aja di sini, nanti bakal kepake pasti. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring. Jadinya berapa? Berapa dibagi berapa? Depan alfa berapa? Nah ini nih, ini berapa nih? 3, Pak. Ya, 3 dibagi miringnya 4,2. 3 per 4,2. Cos alfa berapa? Samping dibagi miring, sampingnya 3, miringnya sama 4,24. Ini karena 45 derajat ya, jadi sin sama cosnya sama. Nah, terus kalau misalnya sin beta berapa? Nah, lihat depannya berapa nih? Ini berapa nih depannya? Depan sudut. 5, Pak. Nah, dibagi miring 5,8. Sedangkan sin kosin lagi. Cos ya. Cos beta sama dengan samping. Sampingnya 3. Miringnya 5,83. Gitu ya. Jelas sampai sini? Ada yang bingung? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas kita lanjut. Nah, sekarang kita gambar DBB-nya. Kita gambar DBB. Nah, pertama pasti punya gaya berat. Ada tegangan tali 1. Ada tegangan tali 2. Oke. Nah, kita udah tahu tadi nih sudut ini tuh ada alfa, ada beta. Gitu. Nah, proyeksiin T1 sama T2. Nah, ini adalah T1X. Ya. T1X. Yang ini, terus pakai warna lain. Biar lebih jelas ya. Warna hijau lah. Yang ini T1X. Yang ini T1Y. Nah, yang ini T2X, yang ini T2Y. Nah, jadi yang di sumbu Y yang mengarah ke atas ada 2 ya. Sudah, sekarang tinggal operasikan seperti biasa. Sigma F di sumbu X sama dengan 0, sigma F di sumbu Y sama dengan 0.
Sigma F di sumbu X ada apa aja? Ada T1X, ada T2X. Minus T1X plus T2X ya. Sama dengan 0 ya. Udah berarti T1X. Berarti T1 apa? Dikali sin alfa atau cos alfa? T1X. Sin. Sin. Sin Pak. ya. Minus T1 sin alfa plus T2 T2X pakai sin atau pakai cos beta? Cos. T2X Sin lagi, Pak. sin tapi beta ya, bukan alfa, sama dengan 0. Udah berarti T2 sin beta sama dengan T1 sin alfa. Nah, kita simpan dulu yang sumbu Y-nya dulu aja ya. Atau ya udah kita substitusiin aja ya. Berarti ini boleh T1 atau boleh T2. Ini misalnya T2 aja ya. T2 sama dengan T1 dikali sin alfa. Nah, betanya kan pindah ke ruas kanan ya. Dibagi sin beta. Coba nih hitung aja langsung. T1 dikali sin alfa itu. Nah, ini dibikin koma-komaan aja ya. Sin alfa berapa tuh? Sin alfa coba nih dihitung ya. 3 dibagi 4,24. 0,70. Yakin? Masa sih? Setengah akar 2. 0,02. Oh, Berapa? 0,02. Gak mungkin. Ini 3,3 dibagi 4,24 berapa? 0,70. iya, Pas? Pak, benar. 0,70 pas? 0,7 Pak. 0,7 ya udah. 0,7. Sin beta nih ini berapa nih? 5 dibagi 5,83. 0,85, Pak. 0,85. Ya udah ini gini. Berapa nih? T1 dikali berapa? 0,7 dibagi 0,85 berapa? 0,82. 0,82. Oke. Nah, ini adalah T2 ya. Kita keep dulu. Nanti kita substitusikan ke persamaan yang Y ini ya. Kita lihat persamaan Y. T2Y ke atas. T1Y juga ke atas. W ke bawah ya. Sama dengan 0. T2Y. T2 dikali cos beta atau kali sin beta? T2Y. Cos. Cos beta ya. Cos beta. Cos beta ditambah T1 cos alfa ya. Ya, cos. Kurangi M dikali G sama 0. Nah, ini kalian substitusikan T2-nya. Jadi T2 ini substitusi ya. Jadi T1 kali 0,82 dikali cos beta. Cos beta berapa tadi? Nah, ini dibikin koma-komaan aja ya semua biar kita enak ngitungnya. Ini berapa nih? 3 dibagi 5,83 berapa? 0,51. 0,51. Masa sih? Benar? Iya, benar, Oh, Pak. Dapat iya, sih. ya. Sip. Plus T1 dikali, nah ini cos alfanya 3 per 4,24. Berapa tuh? 0,70, Pak itu. 0,70. 0,70 dikurangi M. M-nya tadi masa berapa? 50 kg ya. 50 dikali 10 sama 0. Nah, kita di sini pasti dapat T1. Ini kali ini 0,82 dikali 0,51 berapa?
0,41 ya. 0,4 berapa? 0,41 ya? 41, Pak. Oke, kita bulatkan dua angka aja. T1 dikali 0,7 kurangi 500 sama dengan 0. Nah, ini kan T1-nya sama ya. Kita gabungin aja. Berarti T1 dikali 1,11 ya. Nah, kurangi 500 sama dengan 0. Nah, 500-nya pindah ke ruas kanan. Ini gini. Sama dengan 500. Berarti T1 sama dengan 500 dibagi 1,11. Berapa nih? Empat 450,4, Pak. 450,45. Oke, 45 Newton. Nah, ini dimasukin ke sini. Berarti T2 sama dengan 450,45 dikali 0,82 berapa? 369,36. 369,36 Newton. Nah, jadi dapat ya. Lumayan ya. Begitu. Oke, nyantetnya nanti aja ya. Kita ngerjain soal nomor 3 dulu aja ya. Kita kerjain soal nomor 3 dulu. Oke, ini prinsipnya sama. Jadi ini kan sudutnya nggak diketahui. Anggap aja alfa gitu. Nah, kalau misalnya diketahui depan sama samping, pasti harus cari miring gitu. Miringnya sama ya, sama yang ini. Kebetulan sama 3 sama 5. Berarti ini miringnya pasti 5,83 meter. Ya udah, berarti kita tahu sin alfa itu depan dibagi miring. 3 dibagi 5,83. Terus cos alfanya udah pasti samping dibagi miring ya. 5/5,8. Gitu. Tadi ini 0, berapa? Biar langsung aja ya. Yang beta ya. Beta cosnya itu 0,51. Sinnya ya pasti. Bentar. Ini cos beta tadi kalian, oh ini sin sama cosnya beda ya. Ini cosnya yang 5, yang ini cosnya yang 3. Berarti yang ini yang 0,51. Sementara itu 0,85 ya yang ini ya. Ya, Pak. 0,8. Oke. Nah, ya udah kita bikin DBB seperti biasa. Kita bikin DBB. Ada tegangan tali di sini. Ada gaya berat. Ada gaya norm. Nah, seperti biasa. Nah, ini alfanya yang mana gitu kan. Udah pastilah kalau gini mah ya. Udah terbiasa alfa pasti yang ini kan. Nah, berarti ini adalah WY, yang ini adalah WX. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, udah tinggal sigma F di sumbu X sama dengan 0, sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Sini aja ya. Sigma F di sumbu X sama dengan 0, berarti minus T plus WX sama dengan 0. Nah, berarti ini WX sama dengan T ya, atau T sama dengan WX. WX itu adalah M dikali G dikali X. Berarti pakai sin. Sin alfa. Berapa? Langsung ketahuan ini T-nya. M-nya 50 kg, G-nya 10.
Sin alfanya 0,51. Jadi berapa T-nya nih? 500 dikali 0,51 ya. 255. 255 Newton. Terus sigma F disumbu Y sama dengan 0. Nah, ini ada N ke atas minus WY sama dengan 0 gitu ya. Berarti N sama dengan WY atau M dikali G dikali WY. Pakai cos ya. Cos alfa. Jadi N-nya itu 50 dikali 10 dikali 0,85. Berapa nih? 425. 425. Nah, dapat ya. Kalian kalau kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Angkanya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mungkin DBB-nya tuh ya. Ya, saya perbesar lah ini DBB ini. Bentar. Nah, ya, saya perbesar. Ya, silahkan cetak. Bentar. Ada yang mau ditanyain? Ya kalau ada yang mau ditanyain sambil nyatet ya, sambil diresapi. Kalau bingung langsung tanya aja.